Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kali ini. Oke, materinya adalah komponen multimedia. Sedikit saya singgung kembali ya supaya tidak lupa. Oke, apa saja komponen multimedia itu? Yang pertama ya, komponen aplikasi multimedia terdiri dari ada grafik, ada teks, ada video, ada sound, ada animasi ya. Oke, jadi ada 5 komponen ya. Jika kita menggabungkan semua komponen ini ya, maka dapat dipastikan karya media interaktif kita yaitu rame gitu ya, rame, tapi juga dilihat dari sisi etika dan estetikanya juga ya, meskipun semua komponen kita pasang, tapi kalau kurang atau tidak menarik itu juga tidak baik gitu ya, kurang enak dilihat atau tidak enak dilihat. Jadi sebagai bisa dikatakan juga editor ya, animator ataupun programmer itu harus bisa merancang gitu ya, bisa merancang dengan baik karya yang kita buat. Oke, grafik ya, grafik adalah komponen grafis, merupakan unsur yang mendominasi sebuah presentasi multimedia ya. Grafik itu penting. Jadi kalau media yang kalian buat itu tidak ada grafiknya, itu ya tidak menarik ya. Jadi contohnya seperti ini ya, kegunaan grafis dalam aplikasi multimedia. Nah, itu ada sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep, ada grafik ya, ada warna, integrasi dari teks, menunjukkan image dan budaya perusahaan, simulasi ya, menjelaskan proses macam-macam ya. Itu untuk grafik. Jadi jenis grafik ada background, ada foto, ada grafik 3 dimensi ya. Kemudian ada grafik chart, kemudian ada flowchart ya, dan macam-macam. Itu kalau kita membutuhkan sebuah grafik ya. Tapi tentu saja untuk multimedia menurut saya ini adalah kekuatan. Jadi harus kita tambahkan grafik. Oke, alur manipulasi grafik dalam pengembangan aplikasi multimedia. Jadi seperti ini anak-anak ya. Ada yang spesialis konten, yaitu pengolahan foto dan gambar ya, kemudian membuat logo ya, kemudian juga bermain dengan warna, membuat tekstur seperti itu ya anak-anak ya. Terus juga ada grafik artis. Oke, kemudian ada multimedia authoring spesialis. Nah, ini kalau kita secara umum ya, melihat secara umum pengolahan grafik. Oke, background merupakan tema dari aplikasi yang dibuat.
menunjukkan kompleksitas produksi khususnya dalam pengembangan grafik 3 dimensi. Pemilihan desain background bergantung pada tema ya. Jadi kalian mau membuat multimedia interaktif apa, itu harus disesuaikan dengan backgroundnya. Oke, kemudian jika ingin ditampilkan di internet, itu kalau grafiknya semakin besar, ya, maka yang ditampilkan ke media internet itu juga semakin lambat. Gitu ya anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian juga harus memperhatikan parameter apa saja dalam memilih gambar atau menggambar itu atau menggambar sendiri misalkan. Pengolahannya kan semuanya di komputer ya, melalui digital. Oke, ini juga kalian perhatikan resolusinya. Ya. Kepentingannya media kalian itu akan ditampilkan di alat apa, device apa. Ya, kalau alat tampilannya menggunakan komputer, itu saya rasa masih kuat gitu ya. Nah, kalau misalkan HP, nah, bisa diakses oleh semua HP. Nah, itu kita harus memikirkan seperti ini ya parameternya ya. Resolusinya tidak terlalu besar, ya tidak boleh terlalu besar. Ya, kita harus memikirkan resolusinya itu ya. Ada bit resolusi, ini tentang warna, ada device, ada screen resolution, ada image resolution. Oke. Oke, ini tentang warna. Yang paling bagus yang mana gitu ya. Kalau untuk warna yang lengkap yang 24 bit itu ya. Itu yang paling lengkap di situ anak-anak. Oke, tapi ketika warna juga lengkap, itu juga mempengaruhi kecepatan ya tampilan di alat yang kita gunakan. Oke, di sini standarnya menggunakan 72 dpi ya. Dot per inch. Nah, itu sudah lumayan, udah. Oke, di atas itu nanti media yang ditampilkan di alat kita itu juga berpengaruh ya, apalagi misalkan Pak ini media saya khusus di HP. Nah, kalau pas diakses di HP lambat ya. Oke, standarnya 72 dpi. Oke, ini resolusinya. Oke, kita lewati. Nah, ini juga resolusi dari gambar anak-anak ya. Resolusi dari gambar. Kita mengikuti standar yang ada di sini ya. Ada 640 kali 480, 800 kali 600 ya. Ini biasanya digunakan untuk standarnya ukuran ini ya, ukuran monitor kita resolusinya. Nah, ini yang paling halus di sini 1024 kali 768. Oke, format file. Nah, kalau komputer kalian menggunakan Apple Macintosh, ya, itu menggunakan format tersendiri. Ya, standarnya kita pakai yang umum aja Nana ya. Yang umum itu standarnya seperti ini. Yang sering kita gunakan apa? Kalau gambar, JPEG ya. JPEG.
Oke, kalau video MP4 ya atau MPEG gitu ya. Nah, kalau yang animasi via web itu biasanya GIF ya. Kita bisa merubahnya menjadi GIF. Tapi yang paling sering yang digunakan adalah JPEG gitu ya. Kalau video MP4. Oke, lanjut. Oke, ini macam-macam format file anak-anak. Tipe filenya ya, ekstensinya. Oke, bisa kalian baca sendiri materi di Google Class. Oke, vektor adalah gambar yang tersimpan kurang S itu ya. Tersimpan sebagai persamaan matematik disebut algoritma yang menunjukkan kurva, garis dan bentuk-bentuk lain. Ya. Contoh aplikasinya programnya adalah Corel itu ya. Terus sama Adobe Flash ya, itu adalah vektor. Kita nanti akan menggunakan itu. Oke, teks. Komponen dari multimedia adalah teks. Teks ini juga kekuatan di media interaktif anak-anak. Jadi kalau tidak ada teks, misalkan hanya gambar dan sound misalkan, tapi tidak ada penjelasan di teksnya, maka user juga bingung gitu ya. Tetapi terlalu banyak teks itu juga tidak baik gitu ya. Media interaktif isinya teks semua ya. Ini media interaktif atau novel gitu ya, atau cerita ini ya. Jadi teks yang paling penting kita tambahkan di media interaktif kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teks dalam aplikasi multimedia. Pahami kegunaan aplikasi yang dibuat, jumlah teks yang digunakan, jenis font yang dipakai, ukuran dan warna font ya. Itu penting anak-anak. Jadi jumlah teks yang digunakan itu diprioritaskan, yang paling penting yang mana. Jangan satu kampung digunakan semua, jadi full teks gitu ya, kayak koran. Oke, kemudian jenis atau tipe font. Nah, kalau di multimedia, hindari penggunaan jenis tipe font Times New Roman. Times New Roman itu untuk penulisan laporan gitu ya, tugas akhir, makalah, artikel. Itu tidak apa-apa menggunakan Times New Roman. Tapi kalau multimedia menggunakan itu ya, kurang cocok. Terus ukuran dan warna font ya, karena ingin terbaca, waduh ukuran fontnya gede-gede banget sih, jadi menutupi komponen yang lainnya misalkan. Itu kalian harus peka di tata letak juga nanti ya, tata letaknya seperti apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bedakan penggunaan teks antara individu sama grup ya. Ini oke, sambil berlalu nanti kita menyesuaikan di pembuatan media interaktif kita. Oke, gunakan juga format atau simbol-simbol ya, format teks berupa simbol-simbol. Ya, kita bisa mempelajarinya di aplikasi Office gitu ya. Oke, nah ini video. Misalkan Pak, media interaktif saya ada videonya. Ya udah, kita bikin videonya dan usahakan video yang kita masukkan di media interaktif kita itu video yang jelas. Ya, yang jelas tampilannya, suaranya seperti itu.
Nah, untuk saat ini orang akan lebih tertarik dengan aplikasi presentasi yang menampilkan tayangan dalam bentuk video ya. Oke, kemudian sound merupakan dimensi aural yang menentukan mood dan tercapainya tujuan presentasi. Jadi video itu harus ada suaranya. Jadi kalau tidak ada suaranya itu tidak ada kekuatannya ya. Oke, lanjut. Ini format video sudah kita bahas tadi. Standarnya yang kita gunakan adalah MP4 ya. Oke, ini macam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan nanti untuk pembuatan media interaktif. Tapi tidak menutup kemungkinan bukan hanya ini saja anak-anak ya. Kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ini hanya contoh-contoh saja seperti ini. Oke, begitu anak-anak untuk penjelasan komponen multimedia ya. Selanjutnya ada post test, kalian kerjakan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.